Oke, hari ini kuliah terakhir ya. Mestinya minggu lalu akhir kuliah kan minggu lalu mestinya ya. Nah sekarang ini kan saya masih ada satu utang kuliah ya. Jadi untuk tema terakhir ini saya coba memberikan satu materi yang lebih ini ya, yang lebih advance lah, yang melengkapi semiotika struktural yang telah kita pelajari selama ini. Jadi kalau selama ini kita dari minggu pertama ya sampai katakanlah 2 minggu terakhir kita mempelajari struktural ya, semiotika struktural. Nah barangkali minggu kemarin kita coba ini ya, coba satu materi yang apa sih minggu kemarin? Intertext. Nah intertext sudah masuk ke pos. Nah sekarang saya coba lengkapi ya. Lengkapi itu barangkali nanti kita masih akan ulang kembali apa intertext itu dalam pengertian bahwa intertekstualitas itu salah satu bagian dari apa yang kita hari ini akan dibicarakan sebagai ini semiotika posturalis. Jadi interteks itu salah satu bagiannya. Oke. Nah, sebagai salah satu bagian ya, berarti interteks itu kan salah satu prinsip di dalam semiotika poststrukturalis. Kalau tidak salah, kemarin itu kan kita memulai dengan teks dan interteks. Nah, teks itu kajian struktural, kajian semiotika struktural. Interteks, kajian semiotika yang sudah poststruktural. Saya akan memulai dari seperti biasa ya. Kita memulai dari pemahaman yang mendasar ya. Gambar ini udah muncul berapa kali nih? Muncul terus ini gambar ini. Gambar ini selalu saya munculkan karena gambar ini luar biasa sih ya. Ini gambar yang fenomenal di gambar ini ya. Karena banyak sudut pandang yang bisa digunakan untuk menganalisisnya. Cuman kali ini ya kita mencoba menampilkan gambar ini dalam konteks bahwa di balik gambar ini ada struktur kan. Kira-kira di balik gambar ini ada struktur apa yang tersirat di balik gambar ini? Nah, yang paling gampang sebetulnya kan gambar ini ada struktur nggak? Itu yang kita sebut struktur gambar ya. Kalau struktur gambar kan berarti kan bagaimana elemen-elemen gambar itu disusun. Begitulah struktur gambar. Ada ibu tua melihat ke depan, di belakangnya ada pas foto, di atas ada teks ya, itu kan struktur gambar. Tapi yang tadi kita pertanyakan, struktur itu dalam pengertian yang luas ya. Ada struktur bahasa, ada struktur struktural di sini. Yang disebut dengan struktur bahasa itu seperti apa? Ya kita lihat seluruh bahasa yang ada di gambar ini kan. Di gambar ini kan ada bahasa verbal, bahasa tulisan, tapi juga ada gestur, ada body language, ada bahasa fotografi. Nah, bermacam-macam bahasa. Kita ambil contoh saja bahasa fotografi. Apa yang dimaksud dengan struktur bahasa fotografi di sini? Ya, berarti kan yang paling eksplisit itu ada di sini masalah
masalah penyusunan. Iya, ketika orang memotret kan sering disusun ininya ya, si objek yang dipotret itu. Baru difoto kan. Nah, berarti di sini kan ada struktur foto, tapi ada struktur iklan. Struktur cover apa ini? Majalah ya. Nah, yang kita sebut dengan struktur tadi tuh si ibunya ditaruh di depan kanan, si gambar taruh di sebelah kiri belakang. Itu yang kita maksud dengan struktur. Oke. Yang sangat sentral di dalam kajian strukturalisme itu semiotika struktural, bahwa susunan itu kita sepakati maknanya gitu. Itu yang sangat sentral. Maksudnya kita sepakati maknanya, foto ditaruh di belakang itu berkaitan dengan ini nggak ya, makna yang kita sepakati bersama. Seseorang melihat ke depan, kemudian sebetulnya itu color ya si ibu itu. Nah, kemudian ada di belakangnya foto hitam putih. Ada nggak sesuatu yang kita sharing bersama itu? Foto hitam putih yang ditaruh di belakang itu menggambarkan apa? Menggambarkan waktu ya, waktu masa lalu. Nah, berarti di balik gambar ini ada sesuatu yang kita sharing ya, yang kita sepakati bersama. Nah, biasanya sesuatu yang struktural itu selalu mengandung sesuatu yang kita sepakati bersama. Oke, yang kedua, saya kembali ke gambar tadi ya. Gambar ini bisa kita lihat atau anggap sebagai sebuah unity, sebagai sebuah kesatuan. Sebagai kesatuan itu dalam pengertian pernah kita bicarakan kan ya, bahwa sebuah penanda itu tidak bisa dipisahkan dari petandanya. Sebuah gambar tidak bisa dipisahkan dari maknanya. Dia merupakan satu kesatuan. Di mana dijelaskan oleh Saussure, dianalogikan ya, seperti selembar kertas. Udah pernah kita bicarakan kan ya, selembar kertas itu. Nah, artinya itu berlaku untuk semua tanda ya. Berlaku untuk semua tanda prinsip unity itu. Misalnya ini, gambar yang tadi. Apa yang dimaksud dengan unity? Ya, artinya antara susunan gambar ini dengan maknanya sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Artinya apa? Ketika si desainer cover majalah ini membuat susunan gambar seperti itu, di pikirannya sudah ada makna tentang ketidakbahagiaan, perceraian dan seterusnya kan ya. Nah, dan itu tidak bisa itu merupakan satu kesatuan antara gambar dengan maknanya. Tidak hanya satu kesatuan, yang dimaksud dengan satu kesatuan itu antara gambar dengan makna itu nggak bisa dipisahkan, tapi sekaligus sudah kita sepakati bersama gitu. Supaya lebih konkret ya, susunan bahwa ada seseorang melihat ke depan dan ada foto di belakangnya hitam putih, itu bahwa itu menggambarkan masa lalu. Masa lalu ya. Di belakangnya ada ini ya, ada masa depan. Jadi antara masa lalu dengan susunan gambar itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ini supaya lebih konkret aja gitu ya.
contoh yang kita berikan sebelumnya kan antara bunga dengan apa? Antara bunga dengan sayang, cinta, kasih, dan sebagainya ya. Itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ini berlaku juga untuk ini. Antara susunan foto dengan maknanya, itu juga nggak bisa dipisahkan. Ada nggak satu ketika ya, makna dengan signified itu dipisahkan? Ada nggak? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di dalam post struktural. Di mana sebuah gambar, sebuah tanda dengan makna yang biasa gitu ya, sekarang dipisahkan. Nanti akan kita mempelajari itu. Unity itu artinya apa? Makna dengan signifiednya merupakan satu kesatuan. Itu yang pertama, mencirikan apa namanya, strukturalisme ya. Prinsip kedua dari strukturalisme ini itu tadi itu ya, tidak hanya unity, tapi salah satu konsep prinsip yang sangat mendasar yang kita sebut dengan perbedaan. Mudah-mudahan masih ingat gambar ayam itu yang ayam ayah gitu ya. Nah, itu menunjukkan prinsip sentral kedua dari strukturalisme itu perbedaan. Sesuatu bermakna karena berbeda dari sesuatu yang lain. Misalnya gini, di sini ada struktur perbedaan nggak? Gambar ini menjelaskan sebuah struktur, di mana struktur itu menjelaskan di dalamnya perbedaan. Nah, perbedaan antara apa di sini? Perbedaannya cenderung binary ya. Kan kita udah menjelaskan binary opposition. Kan begini dia tuh. Bisa kita isi kiri kanan itu. Yang satu kuat, satu lemah, yang satu melindungi, satu dilindungi, yang satu macho, yang satu elegan, yang satu. Itu bisa kita isikan secara tidak berhingga kali ya. Tapi yang jelas, gambar ini hanya bisa dibaca melalui struktur perbedaan. Nah, bagaimana menjelaskannya? Menjelaskannya adalah mengapa laki-laki itu kita anggap dominan. Karena ada yang tidak dominan. Iya kan? Iya, kan sederhana sebetulnya ini. Ini sangat sederhana sekali. Sederhana tapi sulit juga ternyata ya. Nah, maksud saya gini ya, kalau tidak ada perempuan tuh di situ, ada nggak makna dominan itu? Nggak ada ya? Tadi kita mengatakan maskulin, feminin. Kalau tidak ada perempuan tuh di situ, ya nggak relevan kita membicarakan maskulinitas kan ya. Semua yang kita isikan di situ misalnya melindungi, dilindungi. Kalau tidak ada perempuan yang dilindungi, tidak akan ada makna melindungi. Melindungi, dominan, superior, itu tidak akan ada. Nah, berarti kan sesuatu bermakna karena dibedakan dari sesuatu yang lain. Cuman kebetulan perbedaan itu binary. Dan tidak selalu biner ya. Perbedaan itu tidak selalu biner. Yang kita berikan contoh selama ini kan yang biner. Itu tidak selalu biner. Nah, nanti akan kita lihat di dalam posturalisme itu banyak perbedaan yang tidak lagi biner. Nah, ini saya rasa udah hafal ini ya. Saya rasa udah hafal ya.
Udah ke bawah sadar ya. Tapi mungkin yang belum saya jelaskan ya. Jadi setiap ini muncul kembali bisa ada sesuatu yang lain yang bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang baru yang bisa dijelaskan. Yang belum saya jelaskan bahwa ayam dengan ayah itu berbeda. Udah pasti ya. Udah kita jelaskan menurut saya itu. Tapi yang belum kita jelaskan, sistem perbedaan ini, dia itu disebut dengan sistem perbedaan tertutup. Maksudnya tertutup itu, sesuatu dibedakan dari sesuatu yang lain, tapi nggak boleh lagi diusik-usik gitu ya. Ditukar-tukarkan, dipindah-pindahkan, nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan tertutup. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perbedaan yang tertutup. Misalnya, pakaian polisi itu TNI lah ya. TNI itu jenderal, mayor, letnan, kopral, prajurit, itu beda-beda nggak? Nah, mengapa pakaian jenderal itu kita anggap pakaian jenderal? Ya karena ada pakaian yang mayor kan. Iya. Perbedaan sangat sentral di situ. Coba kalau pakaian jenderal, mayor, prajurit sama semua, kan tidak ada perbedaan. Makanya pakaian dengan pangkatnya, bintangnya, dan sebagainya ya, itu bermakna jenderal karena ada istilah yang lebih ininya ya, yang lebih keren itu, karena ada the others. Ya, di Indonesia kan lian, karena ada the others. Sesuatu bermakna karena the other, karena ada the others. Ini satu prinsip yang sangat sentral ini. Sama dengan pakaian TNI tadi, dia sistem yang tertutup. Jadi dibeda-bedakan per pangkat itu, dan tidak bisa diusik-usik ya, nggak bisa diganti-ganti, dibolak-balik, karena dia tertutup. Itu yang disebut dengan close difference, ya perbedaan yang tertutup. Nanti kita akan bisa menjelaskan ada perbedaan yang terbuka. Tertutup dan fix ya. Fix itu artinya tetap ya. Tetap tidak berubah. Oke, nah saya rasa dulu kita pernah menjelaskan prinsip strukturalisme ya. Bahwa di dalam strukturalisme ini yaitu kita mempelajari sesuatu, yang kita pelajari adalah relasi. Kita mempelajari sesuatu, yang kita pelajari susunan kan ya, susunan yang kita sebut dengan struktur. Sesuatu, sebuah gambar, sebuah iklan pasti dibangun oleh sebuah struktur yang tetap, tidak berubah. Nah, itulah strukturalisme. Ketika kita mempelajari sesuatu, kita mempelajari relasi. Jadi kalau kita kembali ke strukturalisme, kita mempelajari gambar ini. Nah, makna gambar ini mau tidak mau hanya bisa kita peroleh kalau kita merelasikan. Apa yang kita relasikan di sini? Kita merelasikan laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau tidak kita relasikan, tidak akan muncul makna gambar ini. Nah, jadi strukturalisme itu mempelajari relasi dengan pengertian sebuah relasi yang tadi tertutup, fix, tetap, tidak berubah. Yang secara umum kita menyebutnya ya, ini kan relasi ya. Apa yang terjadi adalah Ini istilah yang banyak dipakai di dalam kajian cultural studies, reproduksi relasi sosial.
Ada juga reproduksi relasi produksi. Nah, ini sebenarnya nggak susah, ini gampang ini. Saya ambil contoh reproduksi relasi produksi. Di dalam sistem kapitalisme itu, sistem produksi itu merupakan relasi dua kelompok orang, dua kelompok manusia nggak? Yaitu relasi antara pemilik modal borjuis dengan buruh proletariat. Relasinya gimana? Yang satu eksploitasi, yang satu dieksploitasi. Kan begitu kan ya? Nah, yang disebut dengan reproduksi relasi produksi, sistem relasi eksploitasi itu berulang-ulang terus. Dari zaman ke zaman diulang-ulang terus sampai sekarang kan. Makanya selalu ada demo buruh. Demo berjuis nggak ada kan? Iya. Ya, karena relasi itu selalu timpang. Nah, ada relasi reproduksi relasi sosial. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam gambar ini gimana? Simetris atau tidak simetris? Tidak simetris, berarti tidak setara. Tidak setara itu artinya laki-laki dominan, perempuan subordinat. Laki-laki berkuasa, perempuan tidak berkuasa. Nah, yang dimaksud dengan reproduksi itu, relasi yang tidak setara, yang asimetris itu dari zaman ke zaman diulang-ulang. Bahkan dari zaman Yunani sudah ada beginian gitu kan ya. Laki-laki dominan, perempuan subordinat. Sampai sekarang kan diulang-ulang. Nanti yang disebut dengan reproduksi relasi sosial. Ada reproduksi sistem tanda. Bahasa Indonesia itu sistem tanda nggak? Nah, dari mulai adanya bahasa Indonesia sampai sekarang direproduksi nggak sistem tanda itu? Nah, ini jadi istilah reproduksi ini istilah sangat penting sebetulnya. Dalam pengertian gini ya, sesuatu yang seperti gambar ini, sesuatu yang tidak setara, yang asimetris, itu diulang-ulang terus. Sampai sekarang kan yang beda-beda mungkin bentuk orangnya, susunan orangnya, pakaiannya beda-beda, tapi relasi dominasi dan relasi tidak simetris itu sama atau beda? Sama aja gitu. Itu yang disebutnya reproduksi relasi. Oke. Jadi reproduksi itu artinya apa? Sesuatu itu dibuat menjadi fix, dibuat menjadi tidak berubah. Artinya apa? Relasi tidak seimbang itu dibuat fix, dibuat tidak berubah kan ya? Nah, begitulah cara kerja strukturalisme. Di dalam bahasa, di dalam apapun, dalam iklan, di dalam film, dalam apapun lah gitu. Dia cenderung mengulang-ulang sesuatu yang relasi yang tidak setara itu. Walaupun tidak melulu relasi yang tidak setara yang diulang-ulang ya. Relasi yang setara pun kalau diulang-ulang tetap aja dia struktural. Oke, makanya kita menamakan dia sistem yang fix, yang tertutup. Nah, strukturalisme ya, kebalikannya dari apa? Poststrukturalisme maksud saya, kebalikan dari strukturalisme itu dalam pengertian dia tidak mementingkan relasi yang tetap, dia tidak mau reproduksi. Dia lebih menekankan dinamika, proses, perubahan. Makanya beberapa konsep yang bisa digunakan untuk menjelaskan poststrukturalisme itu yang di bawah itu. Dia dinamis, bertransformasi, bukan reproduksi tapi produksi. Nah, ini kadang-kadang kita kan seperti
menyamakan dua istilah itu ya. Apa beda produksi dengan reproduksi? Iya, kalau reproduksi berarti kan sudah diproduksi sebelumnya, diproduksi kembali kan ya, berarti diulang-ulang. Tapi kalau produksi, kita memproduksi pertama dan terakhir kali ya. Nah, cuman kita kan sering salah ya, oh pabrik itu memproduksi spidol ini, padahal dia mereproduksi. Kecuali kalau dia bikin bentuk spidol yang baru dia produksi. Tapi itu kan sudah istilah umum ya, pabrik itu berproduksi. Padahal saya udah berpuluh-puluh tahun melihat spidol itu kayak gini aja terus. Ya kan, berarti kan reproduksi. Nah, poststrukturalisme itu dia anti reproduksi, dia menjadi produksi. Progresif, melihat ke depan gitu kan ya. Kadang-kadang juga subversif. Subversif itu menggerogoti struktur dari dalam, sehingga struktur itu tidak lagi mapan, tidak lagi tetap. Oke. Nah, tadi kan ini ya, itu kan pemahaman umum, pengertian umum tentang poststrukturalisme. Poststrukturalisme itu dimanifestasikan ke dalam berbagai gerakan semiotika yang satu sama lain mungkin ada persamaan tapi ada perbedaannya. Salah satunya yang dikenal adalah dekonstruksi. Dekonstruksi itu artinya saya tidak akan menjelaskan pengertian dekonstruksi secara komprehensif karena itu terlalu ini nanti ya, terlalu luas. Jadi saya mencoba memberikan pemahaman dekonstruksi yang sangat awam ya, sangat umum ya, betul, yang sangat umum. Yang sangat umum itu dekonstruksi itu ntar di depannya apa ini ya? Oke. Dekonstruksi itu tadi itu ya. Tadi itu kita melihat bahwa sebuah sistem itu sesuatu bermakna dalam pengertian perannya di dalam sebuah sistem atau posisinya di dalam sebuah sistem. Kata ayam itu bermakna semata-mata karena posisinya di dalam sebuah sistem bahasa yang sistem deretan kata-kata yang jumlahnya nggak berhingga ya. Nah, dia mendapatkan satu posisi yang tetap. Begitulah cara kerja bahasa. Atau dalam pengertian lain, mungkin juga pernah kita jelaskan ya, sesuatu bermakna hanya kalau kita lihat dia di dalam totalitasnya. Misalnya, kembali pada pakaian tentara tadi ya, mengapa pakaian jenderal itu bermakna jenderal? Hanya kita pahami dia pakaian jenderal selama kita melihat keseluruhan. Iya, jadi nggak bisa hanya kita bandingkan dengan prajurit aja. Kita harus melihat hierarkinya. Jenderal, apalagi itu? Mayor, saya nggak hafal. Mayor, kapten, letnan, prajurit, dan seterusnya. Nah, hanya kita bisa pahami makna jenderal itu kalau kita relasikan dengan semua sebuah sistem total. Nah, begitulah cara kerja strukturalisme ya. Oke, dan tadi juga kita melihat banyak sekali kan prinsip konstruksi perbedaan diantaranya adalah binary ya, biner. Biner itu contohnya maskulin, feminin. Ada lagi nggak biner?
barat, timur, hitam, putih, kiri, kanan. Kalau dalam politik kan ada golongan kiri, golongan kanan. Nah, itu kan cara kita merangkai makna secara biner ya. Kita ambil contoh gender. Makna gender yang biner itu gimana? Ya, kita mempertentangkan maskulin dengan feminin, laki-laki dengan perempuan, itulah biner. Apa perbedaan pakaian, ini supaya konkret aja nih ya. Apa perbedaan makna pakaian laki-laki dengan makna pakaian perempuan? Supaya pakaian perempuan terlihat feminin, maka dibuatlah rok, blus, ya kan? Supaya pakaian laki-laki itu merepresentasikan maskulinitas, celana, kaos. Nah, jadi dibedakan dari segi bentuk, garis, bidang, warna, itu perbedaan seni, inilah seni rupa sekali itu ya. Oke. Pasti kita mengenal itulah dalam kehidupan sehari-hari kan ya. Ini pasti ini maskulin, pasti ini feminin. Bahkan pulpen pun ada nggak pulpen yang feminin? Jam tangan, sepatu, bahkan kacamata. Jadi kita membuat perbedaan-perbedaan ya. Oke, sekarang kita lihat sekarang ini. Ada nggak perbedaan antara feminin dan maskulin di orang-orang Pang ini? Mana yang feminin, mana yang maskulin? Dari penampilannya. Udah mulai ragu kan ya? Nah, berarti sistem perbedaan tadi nggak bekerja di sini. Ya kan, simbol-simbol yang dipakai juga sama. Laki-lakinya, kita bilang perempuannya pakai anting, laki-lakinya lebih banyak lagi antingnya. Jadi ini menunjukkan sistem perbedaan tidak bekerja. Nah, kalau kita jelaskan ya, tadi kan kita menjelaskan ini dekonstruksi ini ya. Jadi dekonstruksi salah satu prinsipnya begini. Ini kan ada binary opposition. Kita ambil contoh maskulin, binary opposition atau prinsip struktural lah gitu ya. Struktur sesuatu dicirikan oleh batas ini. Nah, ini yang mencirikan prinsip struktural batas itu. Sehingga kita mempertentangkan ya, kiri kanan itu dipertentangkan. Dan biasanya yang kiri itu dianggap yang lebih unggul. Misalnya kita bicara barat timur, kita taruh barat itu kan kiri, timur itu kanan. Barat itu rasional, timur itu irasional. Begitu juga modern, tradisi. Modern itu taruh sebelah kiri, tradisi sebelah kanan. Nah, selalu begitu kan ya, dengan harapan yang kiri itu yang lebih unggul, yang kanan itu terbelakang. Gitu. Dekonstruksi kurang lebih ini ya, ini dihilangkan. Batas itu dihilangkan. Karena dihilangkan, maka perkara lembut, elegan, maco, kuat itu perkara pilihan aja. Ada nggak laki-laki yang lembut sekarang ini? Banyak gitu kan. Nah, dia memilih pilihan pilihan stylenya. Nah, kita ambil contoh di antaranya itu kan metroseksual ya. Metroseksual itu kan unsur-unsur yang sebagian unsur feminin itu kan diserap, diambil dan menjadi unsur mereka itu kan ya. Itu akibat dari ini hilangnya batas biner tadi itu.
Nah, kalau kita kembalikan ke tadi kan kita membicarakan ada perbedaan antara maskulin, feminin, perbedaan gender kan? Di dalam dekonstruksi, prinsip perbedaan yang tertutup itu diambil alih dan ditolak dan diambil alih dan diganti dengan prinsip ini karena ada bahasa Perancis ya. Membacanya gimana? Different ya. Different itu apa bedanya dengan difference? Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya yang di atas pakai E, yang di bawah pakai A. Nah, itulah perbedaannya ya. Tapi perbedaan ini menjelaskan suatu pemikiran yang luar ini asal pemikiran dekonstruksi itu dari sini. Hanya perbedaan huruf itu gitu kan. Iya, A sama E itu. Masalahnya gini ya, di dalam bahasa Perancis mau ditulis different begini, mau ditulis different pakai A, dua-duanya bacanya sama. Ya, dua-duanya bacanya different. Mau ditulis yang atas, mau ditulis yang bawah, bacanya sama. Nah, yang repot kalau kita mendengar orang ngomong kan, dia pakai yang mana ini? Different atau different yang barusan? Beda pasangan. Oke, ini menjelaskan ini ya. Ini kata Derrida itu sifat ketidakpastian. Ya, ketika mendengar orang ngomong different itu kan kita berada dalam ketidakpastian. Dia sedang menggunakan kata yang di atas atau yang di bawah gitu. Nah, Derrida itu ingin mencoba ini ya, memperluas hal ini dalam pengertian ternyata kata yang sama bisa, ucapan yang sama kita bisa gunakan tulisan yang berbeda gitu. Nah, dia perluas ya, diperluas itu artinya kalau begitu ya kata-kata itu bisa digunakan untuk menjelaskan apapun gitu kan ya. Nah, sehingga muncullah skema kurang lebih nih ya seperti itu, yang disebut dengan perbedaan terbuka. Perbedaan terbuka itu dalam pengertian, misalnya kata ayam itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan berbagai benda yang beda-beda. Gitu. Saya pernah dulu dapat contoh dari dosen saya di Inggris ya. Contohnya, apa fungsi jarum? Fungsi jarum pentul itu. Ya, untuk menjahit kan ya. Nah, banyak orang-orang Pang itu yang dia pakai untuk anting gitu. Jadi jarum bukan lagi jahit, tapi adalah anting, iya, aksesoris. Ada yang pakai untuk penjepit kertas, gitu kan ya. Yang lebih parah lagi sekarang dunia fashion. Dunia fashion itu sepatu sekarang bisa ditaruh di kepala. Iya. Itu dalam pengertian ini ya, sebuah tanda bisa difungsikan untuk fungsi yang macam-macam. Atau ada yang sebaliknya, sebuah benda, katakanlah binatang ayam itu,
bisa kita gunakan berbagai signifier untuk menjelaskannya. Jadi ada dua macam ini nanti. Nah, ada nggak contoh konkret ya dari different ini, dari perbedaan terbuka? Ya. Oh, saya kira mau jawab tadi. Misalnya, kalau kita perhatikan prajurit NATO gitu ya, kan dia tampil menggunakan hijaz. Hijaz itu kan sebagai lambang dari perlawanan Palestina. Nah, apakah ketika prajurit itu difoto dengan menggunakan hijaz tersebut, apakah itu juga masuk ke dalam dekonstruksi? Karena kan melihatnya eventnya. Bisa masuk ya, bisa masuk dalam pengertian kan selama ini kan kita melihat biner ya, Amerika, Islam, Palestina ini Islam lah gitu kan ya. Nah, ketika tentara Amerika memakai ya pakaian ini, katakanlah Timur Tengah ini ya, berarti dia kan ini seperti laki-laki yang memakai pakaian perempuan gitu. Jadi bisa begitu. Jadi nggak melulu ini ya laki-laki perempuan ini yang bersilangan ini, bisa Barat Timur, bisa Kristen dengan Islam, bisa apa modernitas dengan tradisi, bisa banyak kemungkinan ini percampuran begini. Tapi itu tergantung ininya ya, tergantung konteksnya apa gitu. Ya kan, tujuannya apa? Kalau tujuannya mengapresiasi, berarti kan dia ini ya, seperti laki-laki mengapresiasi pakaian perempuan, dia pakai kan. Dia bisa masuk ke sini juga, tapi itu kan biner ya. Kalau di sini kita menjelaskan tidak biner ini, artinya kan kata ayam itu bisa dipakai untuk menjelaskan benda apapun gitu kan. Nah, nanti kan kita coba lihat secara lebih spesifik manifestasinya. Jadi yang jelas ini terbuka dan bergerak, moving. Kita ambil contoh metroseksual. Metroseksual itu membuka nggak ya? Membuka sesuatu yang selama ini fix itu dia buka gitu kan. Selama ini kita berpikiran biner kan. Nah, ternyata ada kategori baru ini. Berarti dia sudah saya rasa sudah begini ya, sudah menghilangkan ini kan, batas-batas itu. Belum lagi kita bicara dalam konteks keagamaan. Salib, bulan bintang itu bermakna sakral nggak ya? Sakral nggak itu? Nah, nanti kita lihat. Sekarang bisa dipakai untuk hal-hal yang profan. Oke, ini contoh ya. Ini contoh bukan iklan sini, ini parodi aja ini sebetulnya. Ini pabrik Jewish Beer. Nama birnya Jewish Beer. Itu kan nggak mungkin kan? Karena dalam agama Yahudi, bir itu sama haram dengan Islam itu. Nah, ini parodi. Hal yang sakral diprofankan. Bagi orang Yahudi, topi itu kan sangat sakral itu. Seperti kita pakai kopiah itu kan ya. Nah, sekarang topi itu ya tutup botol bir. Oke, nah dari apa yang tadi kita telah bicarakan ya, prinsip dekonstruksi itu saya tidak bisa menjelaskan secara komprehensif karena mungkin terlalu banyak yang harus dijelaskan.
Misalnya di sebelah kiri itu ada 4 konsep yang ini, yang sangat sentral. 4 konsep itu dalam pengertian begini. Kalau kita menggunakan semiotika struktural, unit semiotik itu apa? Unit analisis namanya. Apa unit analisis semiotik? Nah, kita harus mengenal apa yang disebut unit analysis. Kalau kita mengkaji sesuatu secara sosiologi, unitnya apa? Masyarakat. Kalau kita mengkaji analisis seni rupa, unitnya apa? Gambar atau karya. Kalau kita mengkaji tanda, unitnya apa? Semiotika, sorry. Ya, unitnya tanda. Ya kan? Nah, di dalam dekonstruksi unitnya bukan tanda, tapi namanya gram. Maka Derrida itu mengganti semiologi, digantinya dengan gramatologi. Apa bedanya? Kalau tanda itu, tadi sudah kita bicarakan, tanda seperti selembar kertas. Signified dengan signified-nya nggak bisa dipisahkan. Ya kan? Itulah tanda kan. Bunga dengan cinta itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Itulah tanda, sign. Apa itu tanda? Tanda terdiri dari signifier dan signified. Di mana signified dan signified nggak bisa dipisahkan. Kan skema yang segi 4, apa namanya, SR, SD, S itu kan itu artinya gitu. Gram adalah sebuah tanda di mana signifier dan signifier-nya nggak nyatu gitu. Signifier dan signifier-nya terpisah, bukan menyatu tapi terpisah malah. Jadi unit dekonstruksi itu adalah gram. Gram itu sebuah tanda yang signifier dan signified-nya dinamis, tidak tetap, terbuka, tidak seperti selembar kertas gitu kan. Nah, tentunya kita tidak perlu inilah sampai sejauh itu ya. Tapi ini saya hanya menjelaskan sedikit ini. Prinsip yang kedua, difference, tadi sudah kita jelaskan. Difference pakai huruf A itu diartikan dengan permainan perbedaan. Maksudnya, kalau kita melihat struktur perbedaan tadi yang struktural, yang di awal tadi ya, masih ingat kan ya yang ada gambar ayam itu? Itu kan struktur perbedaan. Nah, struktur perbedaan itu boleh nggak kita main-mainkan? Dalam bahasa Indonesia kita main ganti-ganti itu kan ya, ayah dengan ayam itu. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, karena dia struktural. Nah, difference itu kita membuka sebuah ruang untuk mempermain-mainkan, bermain-main lah. Makanya si Derrida itu menggunakan istilah free play of sign, jadi permainan bebas tanda. Ada istilah ketidakadaan putusan atau penjarakan. Ini istilahnya agak aneh-aneh ya. Ketidakadaan putusan itu, supaya konkret aja ini ya. Ini supaya konkret aja. Ini bisa kita putuskan nggak? Ini maskulin atau feminin? Nggak bisa diputuskan. Nah, itulah contoh konkret dari apa yang tadi disebut dengan kebalikan dari status quo malah nih kan. Ya, kalau status quo kan perbedaannya pasti kan ya, ini laki-laki ini perempuan, status quo. Saya maskulin, status quo. Nah, kalau saya maskulin tapi juga feminin, itu anti status quo.
Itu yang dimaksud dengan yang indecidability yang. Nah, kemudian yang keempat, akibatnya kita kehilangan dunia yang bermakna, kehilangan makna yang pasti. Gitu. Tapi kita kehilangan makna nggak? Enggak, cuman kita kehilangan makna yang pasti. Ini supaya konkret aja ya, kita kembali ke sini yang tadi. Kita menemukan makna yang pasti nggak di sini? Ya, seperti tadi itu maskulin, feminin, pasti kan? Nah, kita menemukan kepastian itu nggak di sini? Ada yang memberikan komentar, ini pasti apa enggak nih? Ya? Kalau saya jawab pasti enggak. Gitu. Ya pasti nggak pasti gitu kan ya. Artinya agak sulit kita ini ya memberikan satu judgement yang ini yang berdasarkan prinsip perbedaan kan. Atau kalau mau kita balik, ada di sini unsur feminin dan maskulin nggak hadir sama-sama. Atau kalau mau lebih pertanyaannya seperti yang dikatakan Derrida juga, relevan nggak kita membicarakan perbedaan di sini? Udah nggak relevan ya, iya, karena tidak ada lagi perbedaan yang tadi status quo tadi. Tapi ada perbedaan nggak? Ada, tetap ada perbedaan. Misalnya punk dengan underground itu beda juga kan ya, beda juga. Misalnya di sini relevan nggak kita membicarakan tidak hanya perbedaan gender ya, perbedaan kelas di kalangan orang-orang punk ini. Dalam pengertian, oh ternyata ada punk yang high class, punk yang middle class, punk yang kelas bawah gitu kan. Nah, struktur gaya hidup itu yang high class, middle class, low class ya, itu struktur status quo. Struktur yang maksudnya status quo itu yang tadi kita katakan ya, reproduksi. Itu status quo. Nah, sekarang itu kan di ini ya, di dekonstruksi itu artinya dibongkar. Jadi di sebelah kanan ada dua cara kerjanya ya, secara umum, yang tadi udah kita jelaskan sebetulnya. Dia membongkar batas-batas, baik buruk, indah, jelek, moral, amoral, estetik, non-estetik, seni, non-seni, desain, non-desain. Nah, ini kita sebuah contoh ya. Contoh indecidability tadi, ketidakadaan putusan. Maksud saya ini ya, kalau kita bicara fashion atau dunia pakaian yang konvensional, kita membuat perbedaan-perbedaan nggak pada pakaian? Perbedaan itu bisa gender, bisa profesi, bisa kelas, bisa status, macam-macam kan perbedaan kan. Kita ambil contoh perbedaan bukan kelas, tapi perbedaan fungsi. Perbedaan makna terkait fungsi. Nah, maka kita membuat perbedaan antara pakaian formal dan apa kebalikan dari formal ya? Informal ya. Kita membedakan pakaian formal dan informal. Kita pergi ke sebuah pesta yang formal, pakai pakaian formal kan, jas, dasi dan seterusnya gitu kan ya. Nah, di sini kita
bisa memberikan satu kepastian nggak ya? Ini pakaiannya formal nggak? Yang tidak formal? Rambutnya. Nah, emangnya rambut tuh bisa dipisahkan? Jadi Anda datang ke sebuah pesta yang formal kan ya? Ah, saya kan pakai pakaian formal, kecuali rambut saya gitu kan. Kan nggak bisa ya. Yang disebut dengan pakaian formal kan totalitasnya. Coba ya nanti sidang S2 misalnya kan ya. Kan disuruh sidang S3 lah, suruh pakai jas kan. Pakai jas lengkap itu dasi. Terus rambutnya tiba-tiba dicat warna-warni kayak punk itu. Pasti akan diusir di ruang S3 itu. Nah, jadi di sini kita menemukan karena ini ya, karena batas itu menjadi dileburkan. Ini kan dileburkan ini batas ini. Akibatnya kita bisa mencampurkan, menggabungkan yang tadinya dipisah-pisah. Nah, itulah dekonstruksi. Oke, ada yang mau komentar dulu, yang mau bertanya? Saya tadinya mau diam sebelum ada yang ternyata yang bertanya juga. Difference atau different tadi menjadi menciptakan kesepakatan baru nantinya. Itu akan menjadi tadi seperti contoh mungkin saya akan juga pasti seperti saya suit gitu kan, yang seragam angkatan laut itu diambil oleh kerajaan Inggris menjadikan pakaian nanti pakaian. Jadi pada saat itu kalau diambil oleh wartawan, lalu akhirnya menjadi seragam sekolah, menjadi fashion juga seperti itu kan mungkin juga permainan dari Pramo. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi setelah didekonstruksi, bongkar, dihilangkan batas-batas tadi gitu ya. Contohnya inilah. Nah, apakah nanti akan menjadi struktur baru gitu? Itu yang tadi pertanyakan itu tuh. Seperti orang punk itu ya. Orang punk itu kan gerakan anti kemapanan. Dia melawan kemapanan dengan mencampur adukkan ini kan ya, kategori-kategori pakaian. Nah, setelah dia memperoleh satu definisi tentang dirinya, dia tuh membentuk struktur baru nggak itu, orang punk itu? Pada akhirnya membentuk struktur baru. Nah, berarti gerakannya gagal gitu. Iya, gerakannya gagal. Karena dia melawan kemapanan dengan kemapanan yang baru kan. Nah, kalau kita kembali ke ini, ke dekonstruksi, dekonstruksi itu secara teoritis nih ya, bukan begitu. Gitu. Secara teoritis dia dijelaskan oleh yang nomor 3, spacing. Spacing itu, yang nomor 1 gram ya. Gram itu digambarkan oleh Derrida itu bukan struktur, tapi pergerakan. Yang disebut struktur apa? Ya, bunga artinya adalah cinta. Itu struktur, terstruktur gitu kan ya. Itu yang disebut dengan struktur yang mapan, yang diatur oleh kode yang mapan dan seterusnya. Oke, gram itu bukan begitu. Gram itu kita pisahkan bunga dari cinta dan kita pakai untuk makna yang baru, tetapi tidak pernah kita berhenti. Gitu. Iya, setelah saya pakai untuk menjelaskan kekerasan, setelah itu saya pakai untuk menjelaskan yang lain lagi, setelah itu yang lain lagi.
Nah, maka kalau mau kita ini kan ya, ini tuh dibuat ini, kita menolak ini, tapi dalam rangka menghasilkan signified yang baru. Ini pun nanti kita tolak, kita menghasilkan signified yang baru. Ini pun kita tolak sampai nggak ada akhirnya gitu. Tapi kan susah sekali hidup kalau begini terus ya. Iya. Iya. Tapi secara prinsip dia begitu gitu. Nah, cuman banyak gerakan anti kemapanan itu kan, makanya saya katakan gagal karena dia menjadi mapan pada akhirnya gitu. Ini yang terjadi di cyberspace yang begini Pak, yang perubahan. Betul. Iya. Di cyberspace itu kan kita mencoba membangun identitas ya. Dengan mendekonstruksi identitas kita yang sebelumnya. Atau orang lah membangun avatarnya. Dan membangun avatarnya nggak pernah berhenti. Mungkin hari ini dengan besok udah beda, besok dengan besoknya lagi udah beda lagi. Saya rasa mungkin itu satu contoh dari Gram yang ini, yang konkret. Mengapa bisa? Karena tidak perlu modal kan. Ya kalau kita mengganti pakaian kita dengan yang lain kan perlu modal itu. Kalau avatar, jadi prinsip dekonstruksi itu menolak segala ini ya, segala fixity itu kemapanan ya, segala yang mapan, segala yang berhenti gitu. Segala yang distrukturkan. Nah, ada nggak contoh yang begitu? Saya rasa contoh dari Facebook, internet bisa menjadi contohnya itu. Jadi bisa menjelaskan kenapa di cyberspace itu selalu cepat pasti atau kalau perayaan gitu. Jadi makanya bisa menjelaskan itu kan. Karena di cyberspace itu cepat basi gitu. Ya, cepat basi ya, cepat usang ya. Dan orang bergerak terus kan ya. Memang ini ya, konsep dekonstruksi ini banyak dipakai oleh para pemikir cyberspace. Untuk menjelaskan apa itu cyberspace, konsep Derrida ini banyak digunakan orang. Ya, silakan tadi. Dalam arsitektur. Nah, kalau dekonstruksi dalam arsitektur itu kan banyak penafsirannya ya. Banyak penafsirannya ada dari beberapa arsitek Amerika kan ya. Di mana sama juga arsitektur itu kan dibangun oleh sebuah struktur yang mapan kan ya. Cuman struktur dalam arsitektur kan bisa struktur dalam pengertian engineeringnya, bisa struktur bahasanya, bisa struktur fungsi, bisa macam-macam struktur kan dalam arsitektur. Nah, contoh di kita interpretasi ini ya, interpretasi dekonstruksi itu, bangunan kita ini dulu kan ada beberapa tiang kolom itu yang didekonstruksi itu artinya dicabut, dilepaskan dari struktur fungsi yang mapan gitu. Apa fungsi kolom? Fungsi kolom kan menopang. Nah, dulu beberapa kolom di kita ini dulu menggantung. Jadi sekarang mungkin jadi ada beberapa kolom dulu ya, yang dari batu-batu itu tuh. Dulu bentuknya begini, ini lantai. Nah, kolom yang ini begini. Cuman baru beberapa bulan di atasnya itu udah retak. Jadi dekonstruksinya gagal kan ya. Mestinya kan dihitung kan. Nah, ini dekonstruksi dalam pengertian mencoba keluar dari kemapanan arsitektur.
Nanti silakan baca. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya juga tidak mempelajari secara detail yang arsitektur ini. Tapi secara umum saya rasa begitulah gitu. Ada lagi yang lain? Kalau Ya. rekonstruksi itu tidak menghasilkan pemapanan baru, yang menghasilkan pemapanan baru itu apa namanya? Kalau menghasilkan pemapanan baru ya, itu namanya kan rekonstruksi. Jadi rekonstruksi. Sesuatu yang kita bongkar itu kita tata kembali menjadi mapan lagi gitu kan ya. Itu rekonstruksi. Tapi istilah ini tidak banyak digunakan sih. Karena lagi tidak tren sekarang kan. Iya, yang tren itu kan dekonstruksi itu. Yap. Kalau misalnya kita melakukan proses dekonstruksi, apakah kita masih terikat oleh makna-makna atau struktur makna yang sebelumnya atau benar-benar baru? Barangkali tadi kita sudah jelaskan juga sedikit ya. Jadi di dekonstruksi itu fokus perhatiannya adalah pada signifier, pada penanda, dengan mengabaikan petanda. Kira-kira kebayang nggak ya? Jadi fokus kita adalah kita bermain-main dengan penanda, dengan tiang, dengan bentuk. Nah kita abaikan apakah nanti bentuk itu menghasilkan makna apa enggak, itu bukan urusan kita. Jadi kurang lebih bukan tidak ada makna ya, tapi dekonstruksi itu tidak menjadikan makna itu sebagai sesuatu yang tujuan, sebagai satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ini mencoba mencari berbagai kemungkinan yang dimungkinkan oleh permainan penanda tadi. Ya kita coba-coba, boleh nggak tiang menggantung gitu ya. Jadi memang ini apa namanya, yang paling atas itu pergerakan yang dimaksud pergerakan penanda. Pergerakan penanda itu yang tadi contohnya di internet tadi. Katakan di Facebook kita ya hari ini profil kita besok gambar Plato, besok gambar. Nah itu kan pergerakan penanda ya. Terus maknanya apa? Kita nggak mikirin makna kan ya. Pokoknya kita main-main aja. Ini besok saya Plato kan nggak ada urusan dengan saya kan. Jadi benar itu contoh gram yang paling kentara itu memang di internet. Satu tempat di mana kita tidak ngurusin makna kan ya. Masalah itu bermakna itu efek saja. Tapi bukan sesuatu yang kita kejar. Oke, mungkin saya terusin aja dulu ya. Contoh. Nah, dekonstruksi ini saya coba kaitkan dengan ini ya, dengan satu teori dari Gramsci tentang meaning, tentang makna. Pernah ada dapat ini materi ini? Pernah dapat? Belum ya? Gramsci itu mencoba untuk ini ya, memperkaya pemahaman kita tentang binary opposition. S1, S2 itu kenapa? Oh, S1, S2 ya. S1, S2, S3. S1 dan S2 itu dikontraskan biner. Misalnya maskulin, feminin. Tapi
S1 ini bukan kita kontraskan, kita bedakan dari S1 aksen. S2 kita bedakan dari S2 aksen. Misalnya hitam putih itu binary nggak? Black and white binary nggak? Abu-abu di mana? Abu-abu kita bedakan dari hitam kan? Kalau abu-abu tua, abu-abu muda, kita bedakan dengan putih. Nah, abu-abu dengan hitam itu kontras nggak? Nggak. Nah, maksudnya gray mass ini, selama ini kita terpaku bicarakan yang kontras itu. Ya kan? Feminin, maskulin, black, white, barat, timur, apalagi yang lain. Seni, kids. Kita nggak menyadari bahwa ada kategori lain yang di luar biner itu. Nah, kita bisa memberikan contoh begini ya. Atau saya maju dulu. Nah, gini. Kita ambil contoh dalam konteks gender ini ya. Gender dan seksual preference. Kita mungkin harus membedakan antara sexual preference dengan gender. Sexual preference itu kecenderungan seksual ya. Kalau gender itu definisi kultural tentang diri kita. Kita ambil contoh yang gender aja dulu nih. Kalau kita, bukan, yang sexual preference saja. Selama ini kan dipertentangkan laki-laki dan perempuan. Nah, homoseksual itu, dia ditaruhnya di mana? Dia, laki-laki dan perempuan itu kan biner ya. Binary. Tapi, ada kategori yang lain, non-man. Misalnya kita ambil contoh homoseksual. Homoseksual itu laki-laki nggak? Maksudnya laki-laki sejati nggak? Gitu. Enggak kan ya? Dia meninggalkan kesejatiannya. Berarti dia non-man. Dia non-man lah itu. Artinya laki-laki yang tidak normal. Ya, kalau kita mau menggunakan bahasa yang lebih halus ya, kan abnormal kan ya. Nah, sama juga lesbian itu perempuan bukan? Dia perempuan yang abnormal itu dalam pengertian di luar normalitas, kan? Tapi dia eksis nggak? Ya eksis. Karena eksis harus kita beri nama gitu. Ya, nah itu. Jadi dalam hal ini maka di sini kita mempunyai dua struktur ya. Satu binary, satu perbedaan. Kita ambil contoh gender. Maskulin, feminin dipertentangkan. Tadi contohnya ada tadi gambar film Twilight tadi ya. Itu dikontraskan. Tapi ada non maskulin. Ada yang non-feminin juga, yang disebut dengan perversion. Perversion itu, saya secara kultural melihat diri saya laki-laki sekaligus perempuan. Maskulin, saya melihat diri saya maskulin sekaligus feminin. Nah itu yang disebut dengan orang yang kecenderungan perversi. Ada nggak orang seperti itu? Banyak tuh kan ya. Oke, jadi di sini struktur gray mass ini mencoba memberikan kepada kita pemahaman yang lebih jujur gitu kan ya.
yang lebih komprehensif tentang realitas kategori-kategori tanda dalam gender dan sebagainya. Yang selama ini kita sembunyikan ya. Sembunyikan itu artinya apa ya? Tidak diakui lah gitu kan. Nah, kita ambil contoh yang lain ini. Oke, saya rasa orang seni rupa kan pasti ini ya. Pasti mengenal binary opposition dalam konteks kebalikan dari estetik apa itu ya? Anestetik ya. Atau ini supaya gampang lah. Ini untuk memudahkan aja. Nah, untuk memudahkan, indah, jelek. Yang jelek itu boleh nggak kita pamerkan di ruang pameran? Kalau itu lukisan. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kita kan mengenal ya, memisah-misahkan apa ya, indah, buruk lah gitu ya, indah, jelek gitu kan. Oke, nah ada nggak sesuatu yang non estetik? Bukan anestetik. Anestetik itu kan artinya kan bukan inestetik ya, inestetik. Jadi estetik itu dipertentangkan dari inestetik. Estetik, inestetik. Itu kontrasnya. Ada nggak sesuatu yang non estetik? Nah, maksud saya gini, saya ingin tanya ini ya. Ini potongan rambut ini ya, gaya rambut ini bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Karena kita ragu-ragu ya, artinya ada satu kategori yang tidak bisa kita gunakan ukuran-ukuran binar tadi. Gitu. Kita mengatakan tidak estetik, tapi nggak jelek juga, gitu. Kan gitu ya kurang lebih ya. Maka artinya kan ada kategori yang ketiga. Ada kategori yang di bawah sini. Kira-kira bagus nggak ya potongan rambutnya itu? Ada nggak orang yang mengatakan ini bagus? Ada juga. Ya, berarti kan sudah mulai ini kan ya, sudah mulai ragu-ragu. Gimana? Tukang potongnya terutama. Karena dibayar. Tukang potongnya. Jadi harus kita pahami ini ya. Ini mencoba membongkar batas estetik dan inestetik. Mencoba dibongkar oleh itu. Nah, terserah kita mau mengatakan apa. Nah, struktur dari Greimas ini saya rasa ini sangat berguna ini untuk menjelaskan situasi sekarang gitu ya. Situasi penggunaan tanda sekarang gitu. Karena kita sekarang ini tidak bisa lagi ini ya bekerja itu mempertentangkan ini binar apa? Maskulin, feminin, barat, timur. Sekarang orang-orang Korea yang digandrungi di Indonesia itu sebetulnya Korea benar nggak itu? Rambutnya pirang-pirang semua gitu kan? Nah, kita nggak bisa lagi bicara barat timur kan ya? Harajuku itu kan udah nggak karuan itu campur-campurnya. Jadi teori Greimas ini yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan situasi yang begitu. Gitu.
Namanya semiotic square. Nah ini contoh ya, ini contoh saja ini. Pada semangat semua. Kita pakai apa namanya? Pakai kalau kita di seni rupa kan biasa mengenal istilah sensibilitas ya. Apa itu sensibilitas? Kepekaan. Kepekaan estetik itulah sensibilitas. Nah, kalau kita gunakan sensibilitas, kepekaan estetik kita, ini tuh maskulin atau feminin? Kita kan terlatih nih ya, mata kita kan terlatih nih. Nah ini feminin atau maskulin? Orang maskulin ini kan Maka ini mau tidak mau kita tidak bisa bicarakan ini dalam konteks yang tadi biner. Ya, kita harus cari kategori lain. Maka namanya kan bisa kita namakan sendiri kan ya, hetero atau apapun namanya lah gitu. Nah ini kurang lebih ini ya, kalau kita strukturkan sesuatu yang biner tadi itu sekarang menjadi apa namanya pilihan bebas, free choice. Boleh nggak laki-laki elegan? Boleh nggak laki-laki macho, perempuan? Sekarang tuh pilihan aja. Bukan lagi apa dipertentangkan ya. Oke. Nah, kita ngambil contoh ini kita kembali ke persoalan struktur ya. Kita kembali ke persoalan struktur di awal tadi itu. Gambar ini sangat struktural. Maksudnya sangat struktural itu bisa kita baca pakai binary opposition. Dalam pengertian bagaimana? Si perempuan ini disetting ya, digambar untuk diperlihatkan. Saya karena ini semiotika ya, ada satu teori yang di dalam cultural studies namanya teori GES itu teori menatap ya, tatapan. Teori tatapan. Gambar ini si perempuan itu menatap ke kita nggak? Menatap ke kita ya. Dengan gestur, dengan body language, dengan postur tertentu. Kadang-kadang ada gestur yang sensual, kadang-kadang ada gestur yang menantang, kadang-kadang ada yang membujuk, macam-macam gestur kan ya. Nah, dia dengan gestur seperti itu melihat pada seseorang. Katakanlah gesturnya menggoda gitu ya. Katakanlah begitu. Nah, kira-kira sasarannya siapa? Siapa yang sedang digodanya? Kalau dalam istilah cultural studies-nya, mata siapa yang dituju di sini? Mata laki-laki ya. Mata laki-laki. Nah, itulah struktur binernya. Gambarnya gambar perempuan, tapi ditujukan oleh mata laki-laki. Itu struktur patriarki. Maksudnya struktur patriarki itu perempuan menjadi objek kesenangan mata laki-laki kan ya. Jadi ini bisa kita kaji secara struktural seperti tadi itu. Struktur gender. Nah, kalau sekarang
Pertanyaannya, ini untuk mata siapa? Tatap mata saya. Kalau saya nggak mau menatap ini ya. saya nggak mau menjadi. Berarti ini ada satu mata yang khusus ya. Mata mahasiswa. Dia ditujukan kepada apa yang disebut oleh Gremas tadi itu mata yang non-man. Jadi mata laki-laki yang non-man. Kalau mau eksplisit, mata homo, gitu kan? Ya kan? Karena nanti di dalam cultural study kita ini kan semiotik ini ya. Kalau di dalam cultural studies ada istilah visual pleasure. Jadi pleasure yang muncul karena melihat. Nah, makanya sebuah gambar ditujukan oleh orang yang mendapatkan kepuasan dengan melihat. Kalau saya nggak senang melihat ini. Tapi ada orang tertentu kan yang senang, bahagia, happy melihat nggak? Ada. Nah ini sekali lagi ya, struktur Gremas itu hanya bisa digunakan untuk menganalisis ini. Nggak bisa kita generalisasi di sini ya. Oh ini untuk mata laki-laki, nggak bisa. Ini untuk mata laki-laki khusus. Oke. Nah saya terusin dulu ya. Di awal tadi kita kan punya struktur de Vrang tadi ya. Struktur de Vrang tadi itu menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan. Kalau kita kembali ke struktur yang tadi, di belakang jauh ya. Nah ini, ada dua kemungkinan. Sebuah signifier, ini katanya kan signifier ya. Sebuah signifier bisa digunakan untuk menjelaskan signified objek yang beda-beda. Kemungkinan kedua, beberapa signifier bisa digunakan untuk menjelaskan satu objek yang sama. Nah ternyata nih ada dua teori. Yang satu teori schizophrenia. Schizophrenia ini adalah satu fenomena di dalam mental ya, psikis. Kalau di kita mungkin disebutnya orang gila gitu. Orang tidak waras ya. Tapi schizophrenia itu juga fenomena bahasa. Jadi tidak hanya fenomena mental ya, tapi juga fenomena bahasa. Sebagai fenomena bahasa, banyak orang schizophrenia yang memang menggunakan bahasa yang schizophrenia. Nah, apa itu bahasa orang schizophrenia? Bahasa orang schizophrenia itu beberapa signifier, kata, simbol, lambang, bentuk, bisa digunakan untuk menjelaskan satu signified. Nah itulah schizophrenia. Jadi schizophrenia ini mungkin ada dua kategori ya. Ada orang yang penyandang schizophrenia dan bahasanya memang cara kerja bahasanya begitu. Gitu. Ada seniman yang berpura-pura schizophrenia. Gitu. Artinya dia menciptakan sebuah karya seni memakai bahasa orang schizophrenia. Nah jadi ada dua hal. Kalau orang yang benar-benar schizophrenia, cara kerjanya begitu. Kebetulan saya membimbing di S3, saya menjadi pembimbing di S3 di kita ya. Ada satu mahasiswa yang mengambil temanya itu karya lukis orang penyandang schizophrenia. Nah,
dari situ kelihatan cara kerja bahasanya. Seperti itu ya, cara kerja bahasanya seperti itu. Jadi beberapa penanda, beberapa kata, beberapa simbol, beberapa lambang, beberapa benda bisa digunakan untuk menjelaskan satu makna. Kebetulan saya pernah mewawancarai ada seorang teman saya yang skizofrenik. Udah lama sekali di Malang itu. Saya ngobrol tapi saya rekam gitu ya. Nah dia cerita dulu saya dengan teman saya mendaftar di ITB. Tapi saya nggak diterima. Teman saya diterima, saya nggak diterima karena rambut saya. Jadi saya nggak diterima di ITB karena rambut saya. Setahu saya tidak ada persyaratan rambut kok di ITB itu. Mau gondrong gimana, yang penting kan namanya lulus ujian kan ya. Nah, setelah saya telusuri, pelajari apa namanya perkataan-perkataan dia itu, ternyata saya ketemu, ternyata bagi dia rambut itu artinya pintar. Jadi kata rambut itu maknanya, kata rambut itu signifier ya. Signifiernya adalah pintar. Terus dia cerita lagi, saya sering ke Amerika katanya ya. Nah di Amerika tuh orang Amerika tuh bisa menghasilkan pesawat terbang, pergi ke bulan dan sebagainya gara-gara berjambang katanya. Jadi orang Amerika itu bisa ke bulan karena berjambang. Terus saya pelajari terus gitu kan ya, kata-kata berjambang itu. Nah ternyata bagi dia jambang itu artinya pintar. Udah dua kan ya, rambut artinya pintar, jambang artinya pintar. Maka dia ngusulin ke saya tuh kan ya. Makanya katanya kalau orang Indonesia mau pintar-pintar berjambang semua gitu. Berjambang semua artinya pintar-pintar semua. Nah ternyata jenggot juga bagi dia bisa menjelaskan pintar. Oke, prinsipnya begitu ya. Jadi beberapa penanda bisa digunakan untuk menjelaskan satu makna. Kebetulan mahasiswa saya itu dia menampilkan lukisan-lukisan orang skizofrenik itu, benar itu muncul di situ. Bagi dia apel dengan bulan dengan telur itu sama. Jadi ketika dia menggambar bola dunia ya, sebetulnya dia sedang mencerita saya ingin makan telur gitu. Karena telur dan bola dunia itu sama bagi dia gitu. Menarik juga ya kalau bahasa kita seperti itu gitu. Bahasa kita kan terstruktur rapi ya. Nah bahasa orang skizofrenia itu tidak rapi. Oke, nah ini bukan karya orang skizofrenia, tapi seniman yang mencoba menerapkan bahasa skizofrenia. Rantai, lambang swastika, lambang salib, bulan bintang, itu semuanya dipakai aja gitu. Nah apa artinya bulan bintang? Bagi dia tidak muslim, artinya ya saya pakai aja gitu kan. Semuanya ingin saya gunakan untuk menjelaskan perlawanan. Jadi ada bahasa-bahasa skizofrenik yang digunakan oleh orang yang normal sebetulnya. Oke, ada kecenderungan kedua, bukan skizofrenik tapi istilahnya itu delirium ya. Delirium itu sebuah penanda bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai makna. Beda dengan yang tadi kan ya. Kalau yang tadi sebuah makna bisa dijelaskan melalui beberapa penanda. Kalau delirium itu
sebuah penanda bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai makna. Nah, contoh yang ini memang agak sulit ini. Karena tidak banyak fenomena seperti ini. Mungkin kalau kita contohkan begini ya. Kalau kita contohkan mungkin begini nih. Kan tadi kan sebuah penanda bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai makna. Nah, jilbab atau penutup kepala itu artinya apa? Ya, kalau dalam Islam itu namanya pakaian yang kesucian. Saya nggak tahu kalau di dalam Kristen kan juga ada kan ya. Itu namanya kan pakaian kesucian. Apalagi keimanan, katakan begitu. Di sini masih kesucian nggak? Ini kan pakaian jilbab itu dipakai untuk ini ya, struktur desain toilet. Bukan toilet, urinere, tempat kencing ini. Ya. Nah, masih ada makna suci nggak di sini? Pada bentuk jilbab itu, masih ada suci nggak di situ? Nggak ada kan ya? Ada? Nggak, kita masih menganggap ini tentang kesucian nggak? Enggak kan ya? Nah, berarti kan saya bisa pakai untuk konteks yang bukan non kesucian. Terserah nanti apa artinya gitu. Kalau suka iseng gitu ya, coba download aja di internet gitu ya. Mau di film, mau di iklan, mau di lukisan, patung yang menggunakan pakaian suster dalam Kristen itu. Untuk menjelaskan, sama-sama pakaian suster, tapi untuk menjelaskan berbagai makna yang nggak karuan aja gitu. Iya. Nah itu delirium, kegilaan lah gitu kan. Persoalannya, ini kan strukturnya yang tadi ya. Yang tadi kan strukturnya. Nah, strukturnya kan bukan tidak ada konkretnya ya, banyak sekali contoh-contoh konkret yang menjelaskan ini. Jadi sebuah signifier ditanggalkan dari strukturnya dan dipakai untuk ini, untuk menjelaskan signifier yang macam-macam. Saya kebetulan karena iseng coba mengikuti itu ya, dan ternyata dari hari ke hari itu ada aja tuh. Pakaian suster itu dipakai untuk memaknai sesuatu itu kan. Jilbab juga sama gitu. Oke, ini delirium ya. Nah kalau yang tadi kan ada orang yang tersinggung ya. Yang tadi itu menariknya ini. Yang ini tuh menariknya. Sebetulnya kan rujukannya itu kan pakaian suster ya. Tapi yang demo itu justru orang Islam. Jadi yang dihina oleh si desain tadi itu sesungguhnya orang Kristen. Karena rujukannya itu jilbab ini suster. Iya. Tapi yang demo itu di Timur Tengah orang Islam gitu. Yang merasa dihina itu malah orang Islam gitu. Dianggap menghina jilbab gitu kan. Nah kalau ini saya rasa delirium yang kreatif ini ya. Jadi ini sangat imajinatif ini. Kita tinggal milih nih mau kencing di mana gitu kan ya. Dan kita berimajinasi. Kalau saya kencing di sini, oh saya sedang berhadapan dengan saya non-man ini. Jadi kadang-kadang kan satu peristiwa ya, ini kan peristiwa kencing kan ya,
Tapi bisa dimuati dengan makna, dimuati dengan signifier ini. Dan kita berfantasi dengan tanda-tanda itu. Nah, jadi betapa kayanya semiotika ya. Bisa sampai begini gitu. Oke, saya rasa ini udah terakhir ya. Karena yang berikutnya sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Ini intertekstualitas kan sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Jadi intertekstualitas itu bisa kita tempatkan dia sebagai satu bagian dari poststruktural, semiotika poststruktural. Kalau kita simpulkan, berarti kan tadi ada 3 nih ya. Ada dekonstruksi, ada schizofrenia, dan ada intertekstualitas. Ada pertanyaan? Ya. Apakah satu objek itu hanya bisa didekati memakai satu pendekatan, ataukah bisa menggunakan aktivitas antara struktural dan post-struktural? Satu objek? Apakah hanya bisa didekati dengan salah satu di antara, ataukah bisa aktivitas Oke, ini pertanyaan ini penting ya. Apakah satu objek hanya bisa didekati oleh satu pendekatan struktural atau poststruktural, atau boleh dua-duanya? Nah, mungkin saya ingin menjelaskan di sini ya. Kalau kita menemukan objek di mana objek itu sangat dibangun oleh struktur yang pasti, mapan, jelas, kita nggak bisa pakai pendekatan poststruktural. Atau sebaliknya, kita menemukan objek, seperti tadi itu ada beberapa contoh ya, di mana dia sudah melanggar kemapanan, sudah di luar hal-hal yang kita sepakati, sudah dekonstruksi, sudah schizofrenik. Nah, kita nggak akan mungkin pakai semiotika struktural, nggak akan ketemu nanti. Jadi artinya apa? Metodenya harus sesuai dengan objeknya. Kalau objeknya tidak lagi terstruktur, kita pakai yang poststruktural. Kalau objeknya terstruktur, kita jangan pakai poststruktural. Nah, saya rasa panduannya mungkin begitu aja. Gitu. Tapi ada nggak satu objek yang dua-duanya ada? Bisa juga. Namanya itu kan kalau dalam teori estetik namanya itu kan eklektik. Ada juga objek eklektik. Eklektik artinya apa? Sebagian dari objek itu ada strukturnya. Sebagian lagi ngaco gitu kan ya. Nah, kalau sebagian teratur, sebagian galau, ya kita bisa pakai dua-duanya. Kita pakai yang struktur untuk yang teratur, pakai poststruktural untuk yang tidak teratur, yang galau gitu kan. Oke, masih ada? Oke, kalau tidak ada, ini kan kuliah terakhir hari ini ya. Berikutnya, yang paling sulit itu biasanya kan di UAS gitu. Ya. Nah, UAS nanti kan kita berikan mudah-mudahan minggu depan ya. Jangan yang sulit-sulit. Soalnya sih nggak jawabnya. Ya, soalnya poststruktural nanti. Tidak Oke, saya tutup aja ya. Terima kasih.